Kebenaran adalah kebenaran. Dia Katakan adalah iya wakil untuk iya, ketua katakan umum. tidak untuk tidak. Mengatakan bahwa Anies adalah seorang yang inkonsistensi. Anies tidak bisa menjadi capres. Opi Dantos. Beberapa hari ini muncul kembali wacana mengenai siapa cawapres Anies Baswedan. Sudah banyak yang diajukan dan sudah banyak yang didengungkan bahwa mereka inilah yang akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Orang yang diharapkan bisa mampu mendongkrak suara. Ada Mahfud MD, ada Kofifa, ada Yeni Wahid, bahkan sampai kepada yang namanya Luhut Binsar Panjaitan pun pernah didengungkan akan dijadikan cawapres dari Anies Baswedan. Sebelum mereka dimajukan sampai di depan mata Anies Baswedan, ternyata mereka semua sepertinya kompak menolak. Mereka yang diajukan pun rata-rata sebetulnya adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang bagus, orang-orang yang memiliki komitmen untuk negara dan bangsa ini. Tetapi semuanya menolak dengan caranya mereka sendiri-sendiri. Kita belum mengerti bagaimana jelasnya kondisi di dalam koalisi perubahan itu. Di dalam koalisi itu ada seorang kader yang masih muda, mantan dari TNI yang juga berpangkat lumayan tinggi, mantan anak seorang pejabat tinggi negara, memiliki kekayaan yang tidak bisa diragukan. Kriteria ini ternyata bukannya menolak atau tidak mau menjadi cawapres, kriteria ini justru mengejar terus agar bisa menjadi cawapres. Ternyata kebalikannya, dia justru ditolak oleh sang capres. Itu pun juga didukung oleh salah satu partai di dalam koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem. Kita memiliki 3 capres. Dan di antara capres-capres ini tentu yang akan kita pilih adalah yang terbaik. Terbaik dalam segala rekam jejaknya, terbaik dalam segala apa yang dia lakukan, terbaik terhadap segala apa yang setelah mereka canangkan atau programkan akan mereka lakukan pada masa yang akan datang. Di antara 3 capres dengan berbagai jenis ini, kita tahu Anies Baswedan saat ini sedang dilingkupi permasalahan, yaitu bagaimana mengenai Formula E yang belum jelas kabarnya. Dan yang baru-baru ini mengenai apa yang dikatakan Stadion JIS, yang kemungkinan dengan penemuan-penemuan itu mungkin bisa jadi ada arah yang tidak beres di dalam penggunaan anggaran. Jadi di dalam kriteria capres ini sebetulnya Anies Baswedan sendiri pun masih ada tanda tanya apakah berkaitan dengan hukum yang akan ditindaklanjuti sehingga menjadikan dia seorang tersangka, terdakwa, atau bahkan terakhir terpidana, kita belum tahu. Capres yang kedua yaitu Prabowo Subianto, kita semua juga melihat bahwa dia meninggalkan sisi kelam masa lalu yang buruk, yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dia harus dicopot dari kepangkatannya seorang letnan jenderal. Itu merupakan catatan kelam yang memang mau tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita hapus. Prabowo pun sendiri tidak bisa serta-merta menghapus atau menghilangkan dengan berbagai macam argumentasinya. Dan dugaan ini tidak bisa dibantahkan dengan penjelasan yang jelas diterima oleh rakyat dan dibuktikan dengan jelas diterima oleh rakyat. Bukti-bukti yang dikatakan oleh Prabowo selama ini juga masih boleh dikategorikan mengambang. Dia hanya berkata bahwa dia adalah seseorang prajurit yang harus menaati kata-kata dari perintah dari atasan. Mengingat berbagai macam bukti yang lain, Prabowo sudah divonis bersalah. Ganjar Pranowo kita lihat selama ini rekam jejaknya memang pernah tersangkut di dalam kasus yang katanya Wadas, terkenal sekali. Bahkan itu pun digoreng-goreng terus sehingga pada akhirnya sepertinya itu disematkan bahwa Ganjar pernah gagal di dalam mengatasi keadilan dan mengatasi bagaimana kesejahteraan rakyat karena mereka harus digusur. Hal itu sudah pernah ditolak oleh Ganjar dan Ganjar juga mengatakan bahwa mereka yang berteriak-teriak itu sebetulnya sudah menerima dana kompensasi ganti untung dari pemerintah sebesar 1 miliar rupiah. Diterima oleh mereka yang mengatakan aktivis atau bagaimana. Masalah hukum yang kedua yang diterima oleh Ganjar adalah masalah KTP.
EKTP Ganjar memang selalu disorot di hal itu, dan itu sepertinya tidak bisa diterima bahwa Ganjar itu adalah benar atau bebas. Dengan bukti semua dikatakan bagaimana Setia Novanto bersaksi, bagaimana saksi-saksi lain menyatakan Ganjar menerima uang. Tetapi sekali lagi sobat-sobatku semuanya, semua itu terbantahkan oleh kata-kata seorang pejabat KPK pada waktu itu, Novel Baswedan, yang sebetulnya ada pertalian dengan Anies Rashid Baswedan. Baswedan yang di KPK ini bahkan berbicara terang-terangan dan gamblang, Ganjar tidak bisa dibuktikan karena memang tidak ada bukti-bukti yang ke sana, alias Ganjar bersih. Di dalam pemilihan capres tentu kita ingin memiliki seorang presiden yang benar-benar bersih. Minimal itu kriteria. Semua masalah hukum sudah terbantahkan terlebih dahulu dengan bukan hanya argumentasi, tetapi terbantahkan dengan bukti-bukti yang ada sehingga bisa diterima dan bisa dikatakan bersih. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah mengenai cawapres. Saat ini Anies pun mengeluarkan kriteria yang baru, yaitu cawapres harus memiliki catatan 0 dalam bidang hukum. Tetapi yang kita lihat dari capres sang Anies Baswedan, cawapres itu sudah begitu banyak dan mereka semuanya menolak. Dan mereka juga sepertinya menolak berdasarkan rekam jejaknya sang Anies. Dan anehnya Anies yang walaupun dia sendiri dikatakan belum tentu bisa bersih betul di dalam bidang hukum, Anies justru mengeluarkan bahwa sang cawapres harus 0, betul-betul 0 atau kosong di dalam sangkutan dengan bidang hukum. Ini yang menjadi sebuah guyonan publik. Sebetulnya dia sendiri belum 0, tetapi dia meminta 0. Semua yang ditawarkan itu menolak, bukan ditolak, tapi dia mengajukan tawaran baru atau mengajukan harga baru. Ibaratnya sebuah barang yang kita jual obral pun nggak laku. Tetapi setelah kita obral nggak laku, kita mengatakan yang beli harusnya sekian harganya. Nah ini kan yang lucu dan ini sebuah guyonan yang ya mungkin bisa menjadi guyonan model baru di era teknologi digitalisasi ini. Sebetulnya kita melihat kok, kita juga jujur mengakui dan kita bisa menerima siapakah satu cawapres yang bisa dan layak sekali mendampingi Anies Baswedan. Cawapres itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Seorang ketua umum partai, seorang anak muda yang tadi saya katakan, dan seorang yang masih bersih dari bidang hukum, apalagi yang namanya gratifikasi itu Rp1 pun dia belum pernah menerima. Jujur dan sangat jujur, Agus Harimurti Yudhoyono itu betul-betul bersih dari sisi korupsi, bersih dari gratifikasi, bahkan dia bersih dari namanya yang bertentangan dengan ASN, sama sekali bersih. Sepertinya kriteria mengarah kepada AHY. Anies sudah menerapkan kriteria itu sebetulnya sudah mengarah kepada AHY, tetapi dari Koalisi Perubahan kok sepertinya kurang peka. Sampai-sampai AHY akhirnya mengeluarkan sebuah ultimatum atau mengeluarkan sebuah tantangan kepada Koalisi Partai Perubahan. Di situ dia sempat pernah berkata bahwa jika saya dijadikan cawapresnya dari Anies Baswedan, apakah akan ada yang pergi? Tantangan itu begitu telak dan majleb kepada dua partai koalisi yang lainnya. Dan itu tentu tidak bisa terjawab. Karena jika mereka menjawab bahwa ada satu di antara tiga partai itu yang pergi dan meninggalkan karena AHY menjadi cawapresnya Anies, maka selesailah Koalisi Perubahan. Cukup sampai di sini sobat-sobatku semuanya. Dan itu berarti betul apa kata Mahfud MD bahwa Anies dijegal oleh anggota di Partai Koalisi Perubahan. Karena mungkin Anies juga jenuh, dia dicela oleh netizen tidak bisa mempunyai keputusan mengenai cawapres. Dia dikatakan oleh partai koalisi dia terlalu lama menentukan cawapres, akhirnya dia memberikan kriteria terbaru, dan ini harusnya peka Koalisi Perubahan. Ada ujungnya,
Salah satu dari anggota Partai Koalisi Perubahan bukan ecek-ecek, bukan kader tingkat paling bawah, tetapi dia adalah wakil ketua umum. Mengatakan bahwa Anies adalah seorang yang inkonsistensi 100 buat sang pencetus tersebut. Dan dengan ini kita jadi mengerti bahwa memang benar capres yang satu ini memang inkonsistensi. Tidak bisa menepati apa yang dia katakan. Tidak bisa membuat apa yang dia ungkapkan itu benar-benar terjadi. Selalu ada kriteria baru, selalu ada hal baru, selalu ada kata-kata baru yang luar biasa untuk menutupi inkonsistensinya dia. Jika sampai di sini Partai Koalisi Perubahan tidak bisa peka dan tidak bisa menerima cawapres dari Anies Baswedan, maka bisa dipastikan bahwa Anies dijegal oleh Koalisi Perubahan dan Anies tidak bisa menjadi capres. Kriteria capres tadi sudah jelas, siapa yang benar-benar nol dan siapa yang masih ada tersangkut dan siapa yang masih akan diusut. Dan sekarang menentukan cawapres tentu semuanya berkeinginan agar cawapresnya juga nol. Jadi nanti kita tunggu siapakah capres-cawapres yang benar-benar nol, yang benar-benar nol dan akan diusut, yang benar-benar nol dan pernah terlibat. Salam Opidantos.